Belajar di waktu kecil, Bang. mengukir di Bang. atas batu. Lagi ngapain sih? Dengerin musik bang, lagi asik nih bang. No, udah mulai no. Oh udah mulai. Oke bang, kita sapa dulu ya bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya guys ya, welcome back to my podcast ya guys ya. Di podcast ala kadarnya. Kembali lagi bersama gua Aldi, sang pembawa acara yang ceria. Masya Allah. Oke guys, kemarin kita telah membahas tentang semangat dalam menyambut bulan Ramadan ya bang ya, bersama Bang Rijal. Kali ini gua nggak sendirian ya guys ya. Gua akan ditemani oleh seseorang yang tampan, pemberani, bersahaja. Siapa lagi kalau bukan Bang Sarul. Ini dia Bang Sarul ya guys ya. Dia teman seperjuangan gue ya guys ya. Nah, jadi dia juga suka menuntut ilmu. Oke guys, kita sebelum itu kita tanya dulu kabarnya. Oke, gimana Bang Sarul kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali. Semangat dong harus. Karena kemarin ya, mungkin karena materi yang kemarin sebelumnya. Wah, kemarin sama materi hari ini juga nih. Waduh, kita juga harus semangat sebagai pemuda-pemudi. Kita juga harus Tetap semangat dong menuntut ilmu. nggak boleh kendor. Pokoknya ganyang terus. Oke ya guys ya. Jadi kali ini kita mau bahas apa sih Bang? Nah, jadi teman-teman, hari ini kita mau membahas suatu ilmu yang sangat bermanfaat nih bagi orang-orang, terutama nih bagi anak-anak muda nih yang lagi produktifnya nih Bang. Iya. Yang lagi semangat-semangatnya nih pastinya nih. Jadi hari ini kita mau membahas tentang keutamaan ilmu di masa kecil dan masa muda, serta mengejar motivasi mengejar ilmu. Masya Gitu Bang. Allah. Tentang kepanjangan sih judulnya Bang. Jangan ya. Iya. Boleh nggak gue singkat Bang? Boleh. Oke, jadi kita hashtag majelisku ya. Pakai hashtag ya guys ya. Nanti kalau kalian ingin bermajelis, kita langsung aja hashtag majelisku. Oke. Jadi kita di sini mau bahas tentang menuntut ilmu ya guys ya. Tapi sebelum itu, kalian yang menonton video ini klik like, subscribe, and komen dan juga jangan lupa Bang, apa tuh? Nyalain Centang terus lonceng itu udah notifikasi ya guys ya. Oke, kalau udah kita lanjut saja ke materinya. Oke Bang, tadi kan kita mau bahas tentang kewajiban menuntut ilmu ya Bang. Kenapa sih kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Oke, jadi teman-teman, sebelum kita membahas tentang materinya nih Dik, Iya. disclaimer dulu. Jadi ilmu yang mau kita bahas kali ini itu berdasarkan kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Kitab apa sih itu Bang? Jadi kitab ini itu isinya tentang kumpulan hadis tentang ilmu dan keutamaannya nih. Kalau boleh tahu itu pengarangnya siapa ya Bang ya? Ini tuh pengarangnya dari ulama yang sangat terkenal. Namanya itu Syekh Abi Umar Yusuf Ibni Abdul Bar. Semoga Allah merahmatinya. Amin. Ya, walaupun saya sebenarnya baru tahu ya Bang ya. Semoga dengan kita menyebut beliau di podcast kali ini, podcast saya bisa nambah berkah gitu ya Bang ya. Amin. Dan juga bisa sampai subscribernya naik Bang. Oh, amin. Amin. Oke Bang. Itu ya tadi pengarangnya. Oke Bang. Tadi kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu. Iya. Jadi ada hadisnya nih Bang sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim. Bunyinya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya itu menuntut ilmu wajib bagi setiap umat muslim. Pantas saja ya kita berbondong-bondong untuk menuntut ilmu gitu, karena tanpa ada ilmu kita seperti orang bodoh gitu. Itu benar banget. Jadi memang kan manusia itu lahir dalam keadaan bodoh ya. Iya. Maksudnya tuh kita Tidak mengenal apa-apa. benar nggak mengenal apa-apa. Jadi kita tuh belum dikasih pengetahuan sama Allah. Jadi pas kita lahir nih kita belum ada nih di otak kayak pengetahuan dari A sampai Z. Tapi kita sudah ada sumbernya, akal dan pikiran. Dan itu yang membedakan kita sama hewan. Jadi
udah dikasih privilege nih, ininya lah, dikasih privilege akal dan pikiran sama Allah, tapi kenapa nggak digunakan sebaik mungkin gitu? Makanya kita disuruh Diwajibkan untuk menuntut ilmu. itu guys. Dan Terus menuntut ilmu ini ada manfaatnya juga loh. Ternyata, Bang. Jadi orang yang berilmu itu itu beberapa tingkat di atas orang beriman. Jadi orang berilmu itu di sini nih, dan orang yang beriman itu tingkatnya di sini misalnya gitu. karena dia kalah ilmu ya, dalam segi ilmu. Seperti kita aja, gimana sih kalau kita kalah ranking itu gimana? Kayak aduh, itu dulu bergengsi banget Bang kalau udah wah ini udah ranking 3 terakhir nih, pasti udah ada aja caci maki gitu Bang. Aduh, alhamdulillah sih untungnya saya di tengah-tengah aja Bang. Yang penting ada ilmunya lah kayak gitu ya. Benar. Jadi itu sebenarnya ada dalam ayat Al-Quran loh, Di. Apa tuh Bang? Jadi dari surat Al-Mujadilah ayat 11 nih saya baca potongannya aja ya. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sekarang azim yang artinya orang beriman itu diangkat beberapa derajat sama Allah, dan orang berilmu itu diangkat beberapa derajat lagi dari orang beriman. Gitu. Jadi misalnya orang beriman di sini nih, dan orang berilmu itu di atasnya lagi tuh Bang. Dan kata Ibnu Abbas itu tadi kan orang beriman orang berilmu itu beberapa derajat. Nah, detailnya itu kata Ibnu Abbas antara orang beriman dan berilmu itu ada 700 derajat. Dan satu derajatnya itu 500 tahun perjalanan. Gila, jauh banget itu banget tuh. Itu ibaratkan kalau buat di zaman sini udah kayak ke zaman dinosaurus bisa kali ya Pak. Tuh. Berapa tuh 700 derajat dikali 500 tahun perjalanan? Aduh, itu 350.000. nggak habis thinking gua Bang. Udah, itu sudah jauh banget itu Bang. Wah, memang Masya Allah sekali itu keutamaan menuntut ilmu ya Bang ya. Lanjut, apalagi nih Bang? Kira-kira ada nggak tuh Bang waktu-waktu dalam menuntut ilmu gitu? Gue pengen tahu aja sih, soalnya kan kita menuntut ilmu kan bisa di mana aja kan, nggak cuma di perjalanan juga kita dapat ilmu. Misalkan kayak kita menolong orang lain, itu kan namanya ilmu sosial gitu. Tapi di sini yang gue pengen tekanin, ada nggak sih waktunya itu dalam menuntut ilmu? Kayak misalkan sejak kecil bisa, mungkin sejak tua bisa gitu, mungkin. Ada dong, tentunya ada waktu-waktu di mana kita itu diutamakan untuk menuntut ilmu. Jadi dalam kitab ini itu dijelaskan kalau menuntut ilmu itu lebih baik dari kita kecil, sampai nanti kita dewasa gitu. Kenapa sih? Karena kalau misalnya kita udah dibiasain dari kecil terus sampai dewasa kita masih, itu kan Masya Allah banget kan ya. Iya. Jadi kita bisa terus menjaga keilmuan kita itu dari kecil sampai dewasa. Ini ada hadisnya juga tau Bang. Apa tuh Bang hadisnya? Ya bacain. Nah, ini dari hadis di kitab yaitu halaman 93. Iya. Bunyinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumana syi'in nasha'a fi talabil ilmi wal ibadati hatta yakbura wa huwa ala dzalika kutiba lahu ajru 70 siddiqan. Jadi artinya siapa saja anak yang tumbuh di iklim keilmuan dan iklim ibadah sampai dia dewasa, dia akan mendapat pahala setingkat 70 orang siddiq. Orang siddiq itu artinya orang-orang yang kredibel gitu dalam keilmuan. Tapi gimana, kan itu kan tadi dibilang ini ya Bang, apa namanya, orang-orang yang besar dalam keilmuan ya. Kalau misalkan dia punya orang tua yang tidak, maksudnya tidak tidak menjunjung tinggi dalam bidang keilmuan, itu gimana ya Bang? Nah, harus sejak kecil gitu. Jadi masa bodoh gitu, yang penting jalan aja hidup gitu. Sebenarnya nih gini,
kalau kita punya orang tua yang emang dari kecil emang yang dari kecil udah dituntut kita nih ke iklim keilmuan, ke ibadah, itu sebenarnya privilege juga tuh teman-teman. Jadi kalau punya orang tua yang udah misalnya nyuruh ngaji nih dari kecil, Iya. nah itu privilege tuh. Jadi privilege itu bukan cuma punya orang kaya, tapi privilege juga kita punya orang tua yang dari kecil kita udah diarahin nih ke agama gitu. Sampai nanti dewasa kita masih menuntut ilmu. Jadi kalian bagi yang sudah memiliki privilege itu jangan disia-siakan guys ya, karena kalian nanti akan menyesal sendiri, karena penyesalan itu adanya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Oke ya guys ya, tadi itu bang masa muda ya bang. Lanjut lagi, ada penjelasan bang tentang waktu menuntut ilmu. Nah itu kan tadi udah dijelasin tuh. Jadi dari kita kecil itu memang lebih baik udah diajarkan nih menuntut ilmu, karena nanti dewasanya kita juga bakal terbiasa kan. Jadi kan kalau sesuatu yang udah dibiasakan itu bakal jadi enak gitu, kita lebih nyaman menjalaninnya daripada nanti kalau udah tua ya itu mah udah lemes. Iya. Kayak tadi lagu yang saya nyanyiin ya bang ya. Apa tuh lagunya? Itu yang tadi gimana bang? Lagunya lupa. Lagunya ayo nyanyiin bareng-bareng ya. Iya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Itu. Tadi saya dengerin sedikit sih bang. Dengerin itu musiknya itu. Iya. Itu. Kosidah ibu-ibu. Iya. Lagi hit dulu itu. Tahu gak? Itu sebenarnya dari hadis juga tau. Apa tuh hadisnya bang? Ada nih di sini nih. Sama masih di halaman 93. Aku bacain hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'allama ilma wa huwa syabun kana kawashmin fi hajar wa min ta'allama ilma ba'dama yadkhulu fi sini kana al-katibi ala zuhril ma'i. Apa tuh bang artinya bang? Artinya sama kayak tadi. Jadi siapa saja yang mengejar ilmu di usia muda maka seperti mengukir di atas batu. Tetapi siapa saja yang mengejar ilmu pas sudah berumur itu seperti mengukir di atas air. Pantes aja ya kalau misalkan hujan tuh saya ngeliat batu tuh ada bekas bolongan, ternyata itu bekas tetesan air hujan ya gitu. Bener, walaupun kita susah-susah nih ngukir di atas batu pasti kan ada bekasnya kan. Iya. Tapi kalau di air gimana tuh Aduh itu ngobok-ngobok doang gitu. Dari kecil sampai tua tuh nggak bakal hasil tuh. Iya. Itu air. Kalian jangan sia-siakan waktu muda kalian. Tidak untuk menuntut ilmu ya guys. Jadi kalian harus menuntut ilmu di waktu muda. Jangan sampai kalian menyesal di waktu tua. Itu aja tadi penjelasan materi dari Abang Sarul ya guys ya. Jadi di sini gua ada pertanyaan satu nih bang dari temen gua nanya. Jadi temen gua ini ada kesulitan di mana dia tuh nggak bebas dalam untuk menuntut ilmu, terutama dia dalam menuntut ilmu agama. Karena orang tuanya takut nih kalau dia tuh ngajinya nggak benar gitu, bisa nggandain uang, bilang teroris. Waduh itu gimana di bang tanggapannya bang? Itu agak rumit sih emang bang. Iya. Sebenarnya ini masalah yang sangat dekat ya sama kita ya. Iya. Kan mungkin teman-teman kita di sini juga relate gitu sama masalah ini. Iya. Jadi nih, kalau menurut saya sendiri, setiap hal yang kita lakukan pasti punya tantangan sendiri. Iya. Itu ujian buat kita nanti ya. Itu ujian juga. Jadi ujian tuh nggak cuma datang dari orang-orang luar gitu, tapi bisa aja dari orang terdekat kita. Salah satunya orang tua itu kan. Iya. Kita mau ngaji, kita mau berbuat kebaikan, tapi malah di namanya orang tua ya kita takut aja kan ya. Iya, tapi kita sebagai anak seharusnya kita bisa menjelaskan. Benar. Jadi gimana ya? Itu sih cara kita gimana ngejelasin sama orang tua gitu. Jadi nggak cuma perkataan deh, kita dengan perbuatan gitu. Misalnya, jadi habis kita ngaji bukannya kita malas-malesan, tapi malah kita harus
tetap bantuin orang tua kita. Jadi kita menunjukkan nih sisi-sisi baik kita sih. Maksudnya kita setelah ngaji berubah gitu. Jadi apa tuh? Power Ranger. Cuaks. Oke ya bang. Mungkin itu solusi kalian yang sulit mendapatkan izin untuk mengaji. Tapi kalian jangan pantang menyerah ya guys ya. Itu karena salah satu ujian kita juga. Kalau kita bisa mendobraknya, kita akan gampang dalam jalan ke depannya. Tapi kalau kita nggak bisa mendobraknya, kita akan stuck di situ aja ya guys ya, dalam kebodohan ilmu. Oke guys, itu aja yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini ya bang ya. Mungkin kasih kesimpulan dulu Bang. Apa tuh bang kesimpulannya? Kasih tahu. Ini, teman-teman, selagi kita masih muda nih, selagi kita masih produktif, Ya. hendaklah kita cepat-cepat menuntut ilmu. Karena kita kan nggak tahu nih kapan kita berhenti menuntut ilmu, alias enggak. Aduh, Mati mah buat hewan. Oh iya. Meninggal lebih baik lah katanya. Jadi ayo majelis kuy. Majelis sekali lagi guys, kita hashtag majelis Oke, itu aja bang yang dapat sampaikan. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya bermanfaat buat teman-teman juga. Iya, semoga bermanfaat ya guys ya. Kami Dari podcast apa? ala kadarnya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. warahmatullahi wabarakatuh.